wabarakatuh. The Honorable Examiners and respected teachers. First of all, let us express our deepest gratitude to God, our for this blessings and guidance that allow us to gather here today in Corona. In this occasion, we would like to present our short movie. The name is Lingkungan Baru. But before we start our presentation, let us introduce ourselves first. We are grade 3 for Teknik and my name is Naski Mausari Setiaputri. My number absen is 2. I'm a director of the group and also super. My name is Rizky Novia Ganisa, number absen 5. Here I play the role of a street senior who priorities work. My name is Rodia Eza Rahmatullah, my number absen 7, and I play the role of the second main character who is active and friendly. My name is Sama Gabriela, my number absen is 14, and I play editor and support actor. My name is Salasri Ayumarani, my number absen 15. I'm a good senior, friendly and caring with juniors. My name is Sita Sayyidani, number absen 17. I play the main character who is shy and responsible. Baik, Bapak Ibu, latar belakang dari cerita yang kami ambil yaitu berasal dari lingkungan baru yang tidak membutuhkan tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik saja, namun juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi, teliti, disiplin, serta bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk tema video ini kami menggunakan tema KDLH dan politik akuntansi. Di mana dalam cerita ini mengangkat isu bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental dalam dunia kerja yang seringkali menuntut kita untuk kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab terhadap seorang siswa PKN. Bapak Ibu, perkenalkan saya.
niscaya mereka cepat di klub-klubnya. Guys, ada lihat dokumen aksi bulan lalu nggak? Maaf Kak, dokumen yang mana ya? Soalnya saya masih belum paham. Serius nih, itu aja nggak tahu. Maaf Kak, soalnya di sini saya lagi belajar. Di kantor nggak ada alasan buat masih belajar. You have to be fast. Maaf Kak. Seharusnya kalau kamu nggak tahu, kamu cintanya dari awal. Don't waste our time. Ya udah deh. Main kalian begini ya. Next time kamu nggak boleh bantu buat yang lainnya. Udah kok. Lagi ada yang jalan. Baik Pak, makasih. Aduh, masih banyak lagi tugasku. Jalan yang kemarin. Halo. Iya Pak, ini lagi dalam proses pengerjaan Pak. Semangat ya. Kalau gitu saya duluan ya. Enggak apa-apa Eda, aku mau buktikan kalau aku ini bisa diandalkan. Akhirnya selesai juga. Ini kenapa Indri, sini. Coba kamu jelaskan kepada kami, kenapa ada skripsi yang sangat besar sekali pada lembarannya. Kamu yang ngerjain dulu. Kamu ngerjain lagi nggak? Kamu sadar nggak sih? Kalau makan satu aja, itu berapa besar berapa? Nah, maaf Kak, soalnya saya kemarin merasa kewalahan dan berdiri. Soalnya kerjaannya terlalu banyak. Itu bukan alasan, Indri. Terus lagi tanggal nominal tanda tangan. Oke, sudah cukup. Indri, Eja, saya udah lihat kerja kalian rajinnya, disiplin, dan mengikuti karyawan di sini. Kok Kak, kami masih banyak belajar tuh, tapi juga banyak mendapatkan pengalaman. Selama PKL di sini, bos bilang kinerja kalian bagus. Maka dari itu, bos memberikan apresiasi kepada kalian sebagai bentuk terima kasih dari perusahaan. Bos ingin mengajak kalian gabung di perusahaan ini menjadi karyawan tetap setelah kalian lulus. Aku benar Kak. Semangat Kak, itu terima kasih untuk kami akan terus belajar dan menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Coba nih. Kini aku telah menjadi senior. Saat membimbing pada siswa PKL, aku sering teringat masa-masa saat aku masih merasa bingung dan malu untuk bertanya.
belajar banyak hal. Hingga akhirnya aku pun menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan ramah kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu Pemuji, harapan kami saat memproduksi film pendek ini adalah agar nantinya para penonton, khususnya para siswa dan siswi yang akan menjalani PKL, dapat mengerti betapa pentingnya sikap, disiplin, bertanggung jawab, ketelitian, dan kemampuan komunikasi yang baik, agar nantinya dapat lebih cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Kami juga menarik kesimpulan dari film pendek kami, yaitu membahas tentang kesehatan mental dan kesiapan kerja bagi siswa PKL dengan menekankan bahwa kesuksesan dalam dunia kerja tidak hanya dinilai dari minat akademis saja, tetapi juga dinilai dari kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Maybe this is all we can say. Thank you for our attention. We apologize if there are in our presentation. Ladies and gentlemen, do you have any questions? Yes. Ya saya tertarik dengan topik yang kalian angkat ya. Kalau sebelumnya kan tentang ketidakprofesionalan ya, ketidakjujuran. Ini juga ada sih ketidakjujuran, tapi lebih kepada lingkungan baru ya, new environment. Nah, salah satu pesan yang menarik dalam film kalian adalah bahwa dimanapun kita memasuki lingkungan baru, maka kemampuan beradaptasi itu adalah sangat penting gitu ya. Iya. Nah itu nanti PR kalian adalah ketika PKL bertemu dengan lingkungan baru, berkenalan dengan orang-orang yang baru yang berbeda latar belakangnya, dan itu kalau nggak bisa beradaptasi otomatis dia tidak akan bisa sukses atau tidak akan bisa sampai selesai PKL. Itu menarik buat saya. Nah pertanyaannya bagaimana? Kan kita itu kan manusia ada yang ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau ekstrovert saya kira film ini tidak terlalu menarik ya, karena tidak ada tantangannya. Tapi bagi kita yang introvert, meskipun introvert kan ada kelas-kelasnya ya, ada yang ringan, ada juga yang berat. Nah itu menurut kalian pengalaman kalian gimana agar meskipun karena kalau pembawaan itu kan sulit dirubah, betul ya? Maksudnya kalau sesuatu yang sifat itu kadang-kadang sulit dirubah. Nah kalau andai kata kamu punya teman yang introvert, kemudian satu kelompok dengan kalian gitu ya, contohnya di kelas saja, nggak usah di tempat PKL, itu gimana agar dia bisa tetap berkomunikasi dengan kalian, kemudian bisa beradaptasi dengan kalian, komunikasi tetap baik hingga sampai kelas 3 nanti lulus. Itu aja wis pertanyaan saya. Selebihnya so far so good. Terima kasih. Silakan dijawab. Baik, dijawab. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kami setiap kelompok itu pasti beragam sifatnya. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Dalam satu kelompok ada individu yang memiliki sikap introvert, itu pasti dia akan dibantu dengan individu yang extrovert ini. Karena extrovert ini punya sikap yang cenderung merangkul temannya. Jadi hal itu menurut saya mudah buat diatasi, kecuali memang dalam suatu kelompok itu semuanya adalah seorang introvert. Jadi yang penting kita sebagai extrovert itu saling merangkul teman kita dan harus saling mengajak berkomunikasi sehingga introvert ini nggak takut untuk berkomunikasi dengan kita. Yang lain pasti punya pengalaman masing-masing. Mungkin sih Sela ya, tapi di tokohnya kan dia ngomong gitu ya. Iya. Coba ya. Kan yang ngomong juniornya yang introvert tadi ya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian misalnya
menurut kami, saya dari film tersebut mengomong junior yang introvert ini. Cara saya sebagai kakak senior yang baik itu tetap mengajak komunikasi, tidak mengucilkannya. Seperti tadi, sikap Indri yang introvert, namun ada kakak junior yang tidak bisa memahaminya dan tetap memarahi dia. Saya terus mengajak komunikasi dia agar bisa beradaptasi di lingkungan barunya. Terakhir saya kasih apresiasi buat tempat kejadian perkaranya ya. Kalau yang lain kan di sekolah ya, kalau kalian kan di MTS sama itu ya, betul ya? Di MTS. Kami di gedung PKN ekonomi Kamas itu. Oke, artinya kan kalian punya effort yang luar biasa ya untuk apa namanya nembusi, kemudian meminta izin dan lain sebagainya. Itu kan butuh effort yang luar biasa. Itu saya apresiasi ya. Meskipun sekali lagi audionya ya wow ya, audionya ya namanya. Sip, oke. Belajar, terima kasih. Saya hanya menambahkan aja. Memang apa yang sudah disampaikan sama Pak Andrian itu memang betul. Kalau kita bekerja di tempat yang baru itu harus butuh penyesuaian. Dan itu butuhnya tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Itu pun juga tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau pribadinya memang agak sulit untuk beradaptasi, tapi di situ ada dorongan dari temannya. Karena lingkungan kerja itu paling tidak itu teman itu yang nyaman, membuat teman nyaman, akhirnya bekerjanya enak, bekerjanya enjoy. Dan apabila seniornya, terutama seniornya itu bisa merangkul, walaupun itu agak sulit untuk diajak untuk berkomunikasi dengan temannya, tapi seniornya masih terus telaten lah istilahnya ya, itu akan menjadikan hal yang paling positif. Bagus itu, seperti apa yang dikatakan Pak Andrian, kamu punya inovasi ke tempat yang lain, itu kan butuh surat ya. Itu berapa lama Ibu pembuatan videonya? Untuk pembuatan video kami take hanya 2 hari karena kami 1 hari full itu kita take di ruang yang setengahnya di PKN. Selebihnya di sekolah ya. Iya. Cuman butuh 1 hari kira-kira waktu itu untuk ke sananya? Mungkin hanya sekitar 2-3 jam saja. Oke, terima kasih. Saya Bu deh, biar. Apa kok tekan? Setrum Bu. Siti Kosa, introvert. Nggak masih lucu banget. Audionya harapan ambil suaramu. Ya. Yang kedua, apakah yang dikomputerin antara BD YouTube sama? Oh, yang di YouTube kita impro video yang belum di-cut akhirnya. Itu saja. Audionya kok hilang, tapi bisa direkaman. Kemarin kami coba bisa. Ya, kemarin kami coba di sini audionya lancar semua. Dan itu tadi kok ada? Salah lihat. Itu channel lewat apa? Ya, sudah. Grab ya? Iya. Terus mudah-mudahan nanti ketemu lagi audio. Iya. Terus yang ketiga, like apa ya? Like ini apa channelnya? Editannya itu kayak di YouTube pun juga sama. Saya kira itu layarnya LCD-nya, ternyata di YouTube juga sama. Jadi kayak brightness-nya itu sama apa ya, brightness-nya kontrasnya ya. Jadi wajah kalian tuh kayak cowok
kayak kontrasnya yang kayak yang belum lihat lagi. Dan kan kalau lihat buat video kayak gitu ya. Iya. Nah itu aja buku. Saya Ya. kalau saya tadi melihat itu bukan seseorang yang introvert. Tapi karakternya cocok banget. Itu ya. Iya. Kayaknya apa namanya yang satu pegawai ya, yang satu pegawai itu dengan face-nya, dengan pembawaannya itu cocok kalau dibully. Iya, benar sekali. Iya, bukan introvert. Siapa tadi ya? Iya, oh dia kalau juga saya bully beneran. Sama. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi alhamdulillah mentalnya sudah terlatih. Meskipun apa namanya dibully, tapi dia tetap seru aja. Memang apa namanya kadang kita mengartikan itu bulian atau tidak itu balik lagi kepada diri. Kalau itu dijadikan motivasi itu akan menjadi lebih baik, menjadi penyemangat. Nah sekarang saya mau tanya tentang Gasprok. Gasprok itu kan ada siklus akuntansi ya, mulai dari jurnal umum sampai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan terdiri dari Laporan modal pada neraca. Dari 3 macam laporan itu saya mau kalian sama satu laporan, kan pasti ada prioritas ya, tiga-tiganya penting, laporan keuangan juga tapi saya mau tanya kepada kalian dari skala prioritas nomor 1 yang paling menunjukkan kinerja perusahaan itu baik atau buruk itu yang mana? Mulai dari risk. Saya yang paling prioritas itu adalah laporan modal. Oke, Karena lanjut. saya juga Kamu. Oke, terima kasih. Boleh ditutup. mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah kata maupun kebenaran. Assalamualaikum.